Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem informasi absensi online SIABON dari PT Bunga Citra Lestari. Perkenalkan, nama saya Elsa Truktapia Kartini dan teman saya Arasi Akbarul Rizki, Anggi Ramadhani Cinta Bella, Anissa Asifa, Riswanto Aldianta, dan Sri Wulan Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan daftar isi. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistem berjalan, analisa kebutuhan, dan kesimpulan dan saran. Latar belakang masalahnya adalah banyak perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi untuk keperluan perusahaan mereka, tapi masih banyak juga yang belum menerapkannya karena beberapa alasan seperti ketidaktahuan. Kemudian dari pengamatan yang kami lakukan di PT Bunga Citra Lestari, kami menemukan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan kertas dalam pencatatan data absensi karyawan yang tidak hadir, dan kemudian menghitung rekap absen dengan cara melihat satu persatu data absensi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani Cinta Bella. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi rumusan masalah. Yang pertama, ada apa perbedaan antara absensi manual dan absensi online? Keduanya memiliki perbedaan efektivitas dalam pengelolaan data kehadiran karyawan. Jika pendataannya masih manual, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya untuk mengkoordinir data yang berceceran di mana-mana. Belum lagi jika terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penyimpanan, maka ini bisa saja berakibat pada rusak atau hilangnya data karyawan. Yang kedua yaitu bagaimana absensi online bisa lebih efektif. Sebab sistem absensi online cenderung lebih unggul dan lebih efisien dalam banyak hal dibanding sistem absensi manual, karena sudah menerapkan prinsip-prinsip teknologi dalam perancangannya. Kemudian yang ketiga yaitu apakah absensi online dapat meningkatkan produktivitas perusahaan? Jawabannya yaitu tentu saja. Dengan adanya sistem absensi yang efisien dan handal seperti absensi online, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan kehadiran karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi potensi kesalahan manusia menurut Said dan Syafi tahun 2023. Kemudian di sini yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan, saat ini model absensi yang digunakan pada PT Bunga Citra Lestari masih menggunakan daftar hadir secara manual, yakni setiap pegawai datang mengantri untuk mengisi absensi dengan menuliskan nama, tanda tangan, jam kedatangan, dan setiap akan pulang pegawai juga harus mengabsensi jam pulang pada buku absensi, sehingga kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan karyawan maupun bagian yang mengelola data absensi tersebut. Sistem manual dapat mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan, dan jika memerlukan data arsip sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dan bisa saja sebelumnya hilang atau tidak ditemukan menurut Nawang et al. Pada tahun 2017. Oleh karena itu, agar data absensi pegawai pada perusahaan Bunga Citra Lestari lebih terstruktur dan akurat, maka perlu diterapkan sistem absensi web berbasis online untuk mengatasi hal tersebut, karena website lebih mudah diakses oleh pegawai di mana saja dan kapan saja. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Purnamasari. Izin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai analisa sistem berjalan.
yang dimana di sini ada activity diagram absen masuk, yang dimana pada tabel ini ada tabel karyawan dan admin, yang dimana karyawan datang ke perusahaan lalu datang ke admin untuk mengambil kertas absensi. Setelah itu admin memberikan kertas absensi kepada karyawan. Setelah admin memberikan kertas absensi, karyawan mengisi kertas absensi. Setelah karyawan mengisi kertas absensi lalu mengecek data absensi. Jika datanya valid, maka admin akan menerima data absensi yang sudah diisi karyawan. Jika datanya tidak valid, maka karyawan akan mengisi kertas absensi ulang. Selanjutnya ada activity diagram absen keluar. Sama halnya dengan activity diagram masuk, yang dimana karyawan juga datang ke admin untuk mengambil kertas absensi. Setelah itu memberikan kertas absensi, admin memberikan kertas absensi kepada karyawan, lalu karyawan mengisi kertas absensi jam keluar. Setelah itu admin mengecek ulang juga data absensi keluar dari karyawan. Jika datanya valid, maka admin akan menerima data absensi dari karyawan lalu melakukan rekap absensi pegawai. Jika datanya tidak valid, sama halnya dengan absensi masuk, maka karyawan mengisi kertas absensi jam keluar. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai activity diagram absensi masuk dan juga keluar. Nah, di sini ada kelemahan atau permasalahan dalam sistem berjalan, yang dimana di sini karyawan itu mengisi absensi secara manual melalui kertas ya. Jadi untuk permasalahannya, yang pertama sering terjadinya kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, waktu dan tenaga. Yang ketiga, kurang fleksibel karena terlalu banyak data-data yang ditulis melalui kertas dan juga bisa menyebabkan banyaknya sampah dan juga data-data yang berceceran. Yang keempat, kertas absensi bisa hilang atau rusak. Yang kelima, sulitnya mengontrol jam masuk dan jam keluar bagi pegawai. Yang keenam, ketidakakuratan data. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini kita punya kebutuhan, sistem itu punya kebutuhan. Jadi di sistem yang kami buat ini, kami menganalisa bahwa sistem ini perlu beberapa fitur dan juga fungsi agar bisa dipakai dan digunakan seperti yang kami harapkan. Jadi ada dua bagian, yaitu yang pertama untuk karyawan dan yang kedua untuk admin. Jadi karyawan ini dia bisa melakukan login sama seperti kebanyakan aplikasi. Karena ini adalah aplikasi absen, jadi tentu saja si karyawan ini bisa mengisi absen. Dan absen itu pasti punya jadwal. Jadi si karyawan bisa melihat jadwal, dan yang terakhir dia bisa melihat data absen yang dia lakukan. Dan satu lagi dia juga bisa mengelola profil dia. Karena si karyawan ini tentu saja dia punya preferensinya masing-masing dalam mengelola profilnya. Lalu yang untuk admin sama, dia juga bisa login karena dia yang mengelola sistem aplikasinya. Dia juga bisa mengelola profilnya. Lalu selanjutnya dia bisa mengatur jadwal masuk dan pulang untuk karyawan. Seterusnya dia juga bisa melakukan rekap absen yang dilakukan oleh karyawan, dan juga mengelola data karyawan. Dia bisa menambahnya, mengubah, dan juga menghapus. Dan juga karyawan ini dia punya divisi, jadi si admin ini juga bisa mengelola divisi karyawan. Nah, sekarang use case-nya untuk sistem usulan yang kami buat. Jadi si user ini sama seperti tadi analisa sistem,
Jadi si user ini bisa membuka website tentunya. Nah, jadi di use case sistem usulan ini, si user itu dia bisa melihat data profilnya. Dan ini opsional, dia bisa mengeditnya ataupun tidak. Lalu kemudian dia bisa melihat data absensi dari absensi yang dia lakukan. Dia juga bisa mengekspor atau mengkonversinya jadi ke data Excel atau juga PDF kalau memang mau dijadikan laporan seperti itu. Lalu selanjutnya tentu saja dia bisa melakukan absen, dan absen ini terbagi jadi dua, yaitu absen masuk dan absen keluar. Dan yang terakhir, dia bisa logout dari aplikasi ketika sudah selesai menggunakannya. Nah, dari semua tadi itu, dia tidak si user ini tidak bisa melakukannya tanpa dia login. Makanya di setiap use case-nya dia ada include. Maksudnya itu dia harus melakukan include ke use case yang dibutuhkannya. Misalnya dia ingin melakukan absen, maka include-nya ke login, karena dia tidak bisa absen tanpa login. Lalu seterusnya untuk si admin, dia bisa mengolah data pegawai. Nah, misalkan kalau pegawainya mengundurkan diri, maka si admin ini bisa mengeditnya, bisa menghapusnya gitu. Seterusnya si admin ini juga bisa melihat data profil sama seperti si user. Terus dia bisa melihat jam kerja dan mengeditnya tentunya. Lalu si admin ini juga bisa mengelola divisi pegawai. Karena divisi itu banyak memang ya. Jadi harus dikelola oleh si admin ini agar tidak berantakan gitu. Dan yang terakhir, si admin bisa melihat data absensi pegawai. Sebenarnya sama saja seperti si user. Dia juga bisa mengekspor atau mengkonversinya menjadi format lain untuk dijadikan laporan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan activity diagram login user. Yang pertama, user memulai membuka website. Terus sistem akan menampilkan halaman login. Terus selanjutnya user mengisi username dan password. Selanjutnya verifikasi akun. Jika login berhasil, maka menampilkan dashboard. Jika gagal, berarti kembali ke mengisi username dan password. Selanjutnya ada activity diagram profile user. User membuka halaman dashboard, terus memilih menu profile. Sistem akan menampilkan halaman profile. Jika user ingin mengedit, jika yes, maka profile berhasil diubah. Jika no, selanjutnya sama, selesai. Di sini ada activity diagram absen masuk. User membuka halaman dashboard. Selanjutnya membuka halaman absen. Sistem akan menampilkan halaman absen. User akan melakukan absen masuk. Jika sesuai jam, maka absen berhasil dicatat. Jika tidak sesuai jam, absen gagal dicatat. Selanjutnya activity diagram absen keluar. User membuka halaman dashboard. Selanjutnya membuka halaman absen, sistem menampilkan halaman absen. User melakukan absen keluar. Jika sesuai jam, absen berhasil dicatat. Jika tidak, absen gagal dicatat. Terima kasih. Sekian. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Anissa Asifa. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram sistem usulan, yaitu activity diagram cek data absensi. Di sini ada user masuk ke halaman dashboard, lalu membuka halaman absensiku, lalu sistem menampilkan data absensi yang telah dilakukan. Lalu jika user ingin ekspor data absensi, maka sistem akan berhasil diekspor. Jika tidak, maka akan selesai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai website absensi online yang telah kami buat. Di sini ada halaman login yang dimana karyawan mengisi username dan juga password. Setelah mengisi username dan password, maka akan muncul tampilan selamat datang di Siabon. Setelah muncul tampilan seperti itu,
kita klik profile yang dimana karyawan mengisi profile terlebih dahulu terkait nama, NIP, email, divisi, dan lain-lain. Dan juga mengisi foto profile untuk karyawan. Setelah itu, setelah profilnya tersimpan, maka karyawan langsung mengisi absen. Dan juga sesuaikan jamnya yang dimana absen masuk dan juga absen keluar. Setelah itu, jika karyawan ingin melihat rekap atau data absensi kita sebelum-sebelumnya, bisa lihat di absensiku. Setelah itu, log out. Sama halnya dengan karyawan, admin juga ada halaman login, yaitu mengisi username untuk admin dan juga password. Setelah itu muncul halaman selamat datang di Siabon. Lalu di sini admin bisa mengedit profil karyawan. Setelah itu admin juga bisa mengatur jam kerja seperti jam keluar dan jam masuk. Setelah itu admin juga bisa mengedit divisi atau menambahkan divisi untuk karyawan baru atau karyawan yang keluar, bisa menghapus untuk divisi tersebut. Setelah itu admin bisa juga mengedit data karyawan atau melihat data karyawan. Setelah itu, admin juga bisa mengecek absensi dan merekap absensi karyawan dan juga mengekspor detail absensi karyawan ke PDF untuk rekapan absensi. Terima kasih. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, website absensi online di perusahaan BCL merupakan langkah maju dalam mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi sistem manajemen kehadiran karyawan. Dengan menggantikan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan lambat dengan platform online, perusahaan dapat mengharapkan peningkatan dalam pencatatan kehadiran, pemantauan karyawan, dan pengelolaan administrasi. Proyek ini menandai langkah penting menuju modernisasi dalam manajemen sumber daya manusia perusahaan BCL dengan potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang dalam efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Lalu di sini ada sarannya. Saran ke depannya website ini bisa lebih menarik lagi dari segi interface dan keamanan data akan menjadi prioritas utama. Kita akan memastikan bahwa informasi pribadi karyawan disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Integrasi dengan sistem yang sudah ada di perusahaan akan menjadi kunci agar tidak ada redundansi data dan semuanya berjalan dengan efisien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.